Saya sangat kaget sekali mendengar berita dari Jawa Pos ini. Prabowo disebut akan belanja alutsista sebesar 1.760 triliun dari hutang. Padahal dulu, saya masih ingat betul pada waktu kampanye Pilpres 2019, di mana Prabowo selalu menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tentang hutang, di mana Indonesia setiap hari mempunyai hutang 1 triliun. Tetapi sekarang apa? Sekarang Prabowo sudah menjadi Menhan. Ya, kabar-kabar sih, tetapi belum ada konfirmasi pihak terkait, yaitu dari Menteri Pertahanan, tentang pembelanjaan alutsista yang dikabarkan 1.760 triliun, yang kabarnya juga dari hutang. Jika ini benar terjadi, ya maka janji Prabowo pada waktu menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak hutang, ya otomatis akan mengenai Prabowo sendiri, yaitu masih menjabat sebagai menteri tetapi sudah berani hutang ribuan triliun, apalagi menjadi presiden. Ya, tetapi saya garis bawahi, ini masih kabar dan belum ada konfirmasi pihak yang terkait. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Prabowo disebut akan belanja alutsista 1.760 triliun dari hutang. Kementerian Pertahanan dikabarkan akan melakukan pembelian alat utama sistem senjata alutsista untuk Tentara Nasional Indonesia TNI sekitar 124,9095 miliar US atau setara dengan 1.760 triliun. Hal ini akan dituangkan dalam peraturan Presiden Perpres terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Al-Palhamkam. Kabar ini diungkapkan oleh pengamat pertahanan KONI Rahakundini Bakri. Menurutnya, dalam rancangan Perpres tersebut disebutkan anggaran 1.760 triliun akan didapat dari pinjaman luar negeri. Perpres itu merupakan tindak lanjut dari rencana strategis Renstra khusus tahun 2020 hingga tahun 2024. Saya rasanya sering membaca Renstra dalam keterlibatan saya dari 2007 ngurusin pertahanan. Tapi pas saya lihat Renstra itu sangat kaget. Akhirnya saya dapatkan dokumen itu, kata KONI kepada wartawan Jumat 28 Mei 2021. Dalam dokumen Al-Palhamkam ini disebutkan bahwa pengadaan alutsista akan berlangsung sampai 2024, sedangkan proses pembayaran utang dan bunganya berjalan 5 Renstra atau sampai 2044. Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam 3 tahun. Kita mau beli apa? Mau perang kemana? Alutsista apa yang mau kita bikin ibunya? Di sisi lain, menurut KONI, Panglima TNI Marsikal TNI Haji Cahyanto dan Asrena di masing-masing matra TNI juga belum mengetahui rencana Prabowo Subianto dalam memanfaatkan anggaran ini. Saya rapat, Hadi pernah ditanya oleh Komisi 1 DPR RI dan menyatakan mengetahui anggaran tersebut, namun tidak tahu peruntukannya. Lebih lanjut, akademisi dari Universitas Indonesia itu menyebut dalam Perpres Al-Palhamkam pasal 2 ayat 2 sudah ditulis rinci mengenai rencana pengeluaran alutsista ini. Seperti untuk akuisisi Al-Palhamkam sebesar 79 miliar US. Pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra 13 miliar US, dana kontingensi, serta pemeliharaan dan perawatan Al-Palhamkam sebesar 32 miliar US. Kemudian dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan perencanaan kebutuhan Renbud telah teralokasi sebesar 20 miliar US pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020 hingga tahun 2024. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbud yakni 104 miliar US.
yang akan dipenuhi pada Renstra tahun 2020 hingga tahun 2024. Kemenhan sendiri belum memberikan tanggapan atas kabar tersebut. Namun, juru bicara Menhan Daniel Anzar Simanjuntak memastikan bahwa pernyataan resmi segera disampaikan kepada publik. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto diminta terbuka tentang pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista di Kementerian Pertahanan. Saya meminta penjelasan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan soal pembelian alutsista yang ribuan triliun ini, kata pengamat pertahanan sekaligus akademisi Koni Rahakundini dalam akun YouTube Akbar Faisal Unsensor Kamis 27 Mei. Koni jadi pembicara pada podcast politik dari Negara Institute yang dipandu oleh politisi Akbar Faisal. Buka-bukaan Koni akan ditayangkan selengkapnya di YouTube Akbar Faisal. Pada pukul 20.15, Koni akan mengulas terkait bagaimana bisnis persenjataan. Yang dia maksud adalah tentang kredit ekspor dari Qatar senilai 1.760 triliun untuk pengadaan alutsista melalui sebuah perusahaan bernama PT Teknologi Militer Indonesia. Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI sama sekali tidak meyakinkannya untuk pekerjaan besar pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun. Masih dijelaskan dalam akun Akbar Faisal Unsensor, hal paling mendasar dari temuan Koni ini adalah seluruh rencana pengadaan harus cair pada 2024, namun beban hutangnya baru berakhir 2044. Hal lainnya, masih kata Koni, ternyata para asrena di Matra dalam lingkungan TNI tidak tahu tentang rencana-rencana Kemenhan tersebut. Saya tak mau anak cucu kita menanggung utang sebesar ini hanya karena tidak ada yang peduli. Sebagai akademisi, saya harus bertanggung jawabkan seluruh tindakan dan pernyataan saya, ucap Koni. Padahal pada tahun 2018 yang lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyindir soal hutang pemerintah. Prabowo mengatakan utang pemerintah terus naik 1 triliun setiap hari. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara bedah buku Pandangan Strategi Prabowo Subianto Paradok Indonesia. Utang pemerintah terus naik, 95 juta orang masih hidup miskin. Utang pemerintah naik terus, sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun setiap hari, kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya Sabtu September 2018 yang lalu. Prabowo menyindir orang yang mengatakan hutang banyak tidak menjadi masalah, tapi para ahli yang mengerti hutang ini mengancam kedaulatan negara kita, ujar Prabowo. Ucapan Prabowo tersebut disambut seruan suara oleh para peserta di ruangan. Suara tersebut seolah membenarkan ucapan Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo bercerita soal usia peradaban beberapa bangsa yang masih bisa bertahan hingga ribuan tahun. Tunggu, belum selesai. Duh emak-emak, sabar dong, belum selesai. Ini kayak kampanye kecamatan aja ini. Asal aku ngomong kalian tepuk tangan. Belum tentu saya ngomong benar. Coba dicek ya, saya ajarkan ini, ujar Prabowo. Sedangkan Kementerian Keuangan telah merilis soal utang per 31 Juli 2018. Jumlah utang pemerintah semester 2 itu sebesar 4.253 triliun. Jumlah tersebut sebanding dengan 29,74% terhadap produk domestik bruto. Ini terutama bagi mereka yang sering menyorot dari sisi defisit dan utang negara. Sekali lagi, pada posisi Juli menggambarkan bahwa APBN kita semakin sehat dan menunjukkan tren yang sangat positif, kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak Selasa 14 Agustus 2018. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenq mengatakan realisasi pembiayaan hutang pada 31 Juli telah mencapai 205,57 triliun dari 399 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018, telah mencapai 51,49% APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017, realisasi pembiayaan hutang mengalami pertumbuhan negatif 30,64%. Pembiayaan hutang ini diperoleh melalui penerbitan surat berharga negara SBN maupun pengadaan pinjaman. Untuk penerbitan SBN jumlahnya pun lebih kecil dari tahun lalu, 3.007,6 triliun. Tahun ini hanya 221,9 triliun. Artinya kita lebih efisien, kata Lugi. Adapun pembiayaan anggaran sampai dengan Juli lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 298,8 triliun. Tahun ini hanya mencapai 206,6 triliun. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebesar 30,9%.